Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Magnus Rois. Ya, dalam renungan singkat pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat dengan judul Buah Iman. Saudaraku, ibarat sebuah pohon yang diharapkan adalah dari buahnya, buah yang manis. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan mencoba membaca dari satu ayat yang saya ambil di dalam Lukas 6 ayat yang ke-44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali orang mengabaikan sumber buah, karena orang hanya melihat dari buahnya dan rasa buah itu. Begitupun di dalam kehidupan orang beriman, Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali tidak melihat rupa atau dari agama apa, tetapi lebih kepada apa yang diperbuatnya. Kita sebagai orang yang percaya hidup di tengah-tengah kehidupan yang majemuk. Tentu kita ingin menjadi pengaruh yang baik, seperti buah yang manis bisa dirasakan oleh orang lain. Bukan buah yang asal, apalagi asam, apalagi yang belum waktunya dipetik. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, singkat cerita, ada beberapa hal atau faktor yang ingin saya sampaikan dalam renungan pada kesempatan ini. Sebagai orang yang beriman, yang berbuah, buah dari iman itu apa? Yang akan dipertanyakan seringkali di situ. Karena itu, setiap orang beriman hendaklah, paling tidak yang akan saya sampaikan dalam hari ini adalah 3 hal. Walaupun mungkin masih bisa ditambah dengan hal-hal yang lain, dengan pokok-pokok yang lain, selama itu masih alkitabiah, silakan. Tetapi pada saat ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, orang yang berbuah secara iman adalah bisa melepaskan pengampunan. Mudah melepaskan pengampunan kepada orang yang berusaha memusuhi kita, yang dengki kepada kita sekalipun. Baik itu karena agama, karena iman kita, ataupun karena kita mengikuti Yesus, atau karena hal lain. Orang yang memiliki buah iman yang baik akan mudah melepaskan pengampunan. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bagaimana cara melepaskan iman? Berapa kali Tuhan kita mengajarkan supaya melepaskan iman, seperti kita bisa baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-22 ketika muridnya bertanya, Tuhan Yesus menjawab, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 saja, tetapi masih ada kali. 70 kali 7 saja sudah berapa? Tetapi masih kali. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang memiliki buah iman, ketika disakiti, dia mampu melepaskan pengampunan berapa kali pun orang itu bersalah pada kita. Berat. Disakiti sakit, tentu sakit. Tetapi orang beriman tidak boleh memendam sakit hati. Karena sakit hati akan memperparah sakit yang kita punya. Bahkan ketika kita tidak punya sakit
secara jasmani pun akan melemahkan jasmani kita. Karena di dalam hati atau semangat yang patah itu ada kelemahan tubuh. Tetapi ketika kita bisa melepaskan sakit hati, kita tetap akan bersukacita bersama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang memiliki buah yang baik akan selalu bisa mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan dari golongan apa, agamanya apa. Orang yang beriman pada Yesus Kristus, dia akan selalu mengasihi sesama. Dia akan menolong dengan ringan tangan untuk menolong, bukan ringan tangan untuk memukul. Itulah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku mempunyai kasih, jika aku tidak memiliki kasih, sama sekali tidak berguna. Orang yang berbuah harus memiliki kasih, bisa mengasihi sesama. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang berbuah di dalam iman adalah orang yang tangguh. Tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Tidak mudah goyah oleh tantangan hidup. Karena dalam kehidupan ini ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu kita bergembira. Tetapi orang beriman akan selalu menghadapi dengan sukacita. Sekalipun ketika kita menghadapi pencobaan, sakit, bahkan kesedihan sekalipun, tetap teguh, tangguh menghadapi tantangan. Bukankah firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23, bagaimana kita harus memiliki buah roh. Satu buah yang memiliki rasa macam-macam. Ada sukacita, ada kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu harus dimiliki oleh setiap orang beriman, oleh setiap orang percaya. Agama hanya sebagai identitas, tetapi orang beriman harus memiliki buah roh di dalam setiap kehidupannya. Jangan membanggakan agama, tetapi kasih dan lemah lembutan di dalam hidup tidak ada. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki buah iman yang baik, tentu buah roh itu ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, biarlah ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, bahkan bagi kehidupan saya pribadi. Renungan yang singkat ini saya akhiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.